Di Cina ada sebuah julukan yang bagi sebagian orang terdengar sangat menyakitkan. Julukan itu adalah wanita sisa. Bukan karena mereka gagal dalam hidup, bukan pula karena tidak memiliki pekerjaan atau pendidikan. Sebaliknya, banyak dari mereka justru merupakan perempuan sukses, berpendidikan tinggi, memiliki karir yang mapan dan hidup mandiri. Namun, hanya karena belum menikah di usia yang dianggap ideal, mereka mendapat cap sebagai wanita sisa, terjemahan dari istilah Mandarin Shengnu. Mengapa masyarakat bisa memberikan label seperti itu? Bagaimana istilah ini muncul? Dan mengapa semakin banyak perempuan Cina justru memilih tetap melajang meski mendapatkan tekanan dari keluarga dan lingkungan? Mari kita bahas. Istilah Shengnu yang secara harfiah sering diterjemahkan sebagai wanita sisa, mulai dikenal luas di Cina pada pertengahan tahun 2000-an. Julukan ini diberikan kepada perempuan yang telah memasuki usia akhir 20-an atau awal 30-an tetapi belum menikah. Di banyak negara, usia tersebut masih dianggap normal untuk membangun karir atau melanjutkan pendidikan. Namun, di sebagian masyarakat Cina, perempuan yang belum menikah pada usia tersebut sering dianggap telah melewati masa terbaik untuk mencari pasangan. Akibatnya, mereka kerap menghadapi tekanan dari keluarga, kerabat, bahkan lingkungan sekitar. Pertanyaan seperti kapan menikah menjadi hal yang hampir selalu muncul setiap kali berkumpul bersama keluarga. Tidak sedikit pula yang mengaku merasa tertekan karena status mereka seolah menjadi ukuran keberhasilan hidup. Selama ribuan tahun, budaya Tiongkok menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Menikah bukan sekedar urusan dua orang, tetapi dianggap sebagai kewajiban untuk meneruskan garis keturunan dan memenuhi harapan orang tua. Karena itu, ketika seorang anak perempuan belum menikah, banyak keluarga merasa khawatir. Sebagian orang tua bahkan aktif mencarikan pasangan untuk anak mereka. Di beberapa kota besar, muncul fenomena pasar jodoh, tempat para orang tua membawa informasi mengenai anak mereka, mulai dari usia, tinggi badan, pendidikan hingga penghasilan dengan harapan menemukan pasangan yang cocok. Semua itu menunjukkan bahwa pernikahan masih memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Yang menarik, Cina sebenarnya memiliki jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Selama puluhan tahun, kebijakan satu anak dan preferensi terhadap anak laki-laki menyebabkan ketidakseimbangan jumlah penduduk. Secara teori, perempuan seharusnya memiliki lebih banyak pilihan pasangan. Namun, kenyataannya berbeda. Semakin banyak perempuan memilih tidak buru-buru menikah. Sebaliknya, jutaan laki-laki juga mengalami kesulitan mencari pasangan karena tingginya tuntutan ekonomi sebelum menikah. Akibatnya, meski jumlah laki-laki lebih banyak, angka pernikahan justru terus menurun. Perubahan terbesar datang dari meningkatnya pendidikan perempuan. Kini, semakin banyak perempuan Cina berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan membangun karir profesional. Mereka bekerja sebagai dokter, insinyur, peneliti, dosen, pengusaha hingga eksekutif perusahaan. Dengan penghasilan sendiri, mereka tidak lagi bergantung pada pernikahan untuk memperoleh stabilitas ekonomi. Karena itu, banyak perempuan lebih memilih menunggu pasangan yang benar-benar sesuai dibandingkan menikah hanya karena tekanan usia. Bagi mereka, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada sekedar status menikah. Faktor ekonomi juga memiliki peran besar. Di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou, harga rumah termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam banyak kasus, calon suami diharapkan sudah memiliki rumah, kendaraan, dan pekerjaan yang stabil sebelum menikah. Harapan tersebut membuat banyak laki-laki menunda pernikahan. Di sisi lain, perempuan juga memiliki standar tersendiri mengenai pendidikan, kepribadian, serta kecocokan nilai hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya semakin selektif pula dalam memilih pasangan. Akibatnya, proses menemukan pasangan menjadi lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa banyak yang memilih tetap melajang? Bagi sebagian perempuan Cina,
hidup melajang bukanlah kegagalan. Mereka memiliki pekerjaan, teman, hobi, dan kebebasan untuk menemukan masa depan mereka sendiri. Sebagian memilih fokus membangun karir, sebagian ingin merawat orang tua. Ada pula yang merasa belum menemukan pasangan yang benar-benar cocok. Di media sosial Cina, semakin banyak perempuan yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih tetap sendiri daripada menjalani pernikahan yang tidak bahagia. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki cara berpikir yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Saat ini, istilah wanita sisa semakin sering dikritik. Banyak akademisi dan aktivis berpendapat bahwa istilah tersebut memberi stigma negatif terhadap perempuan yang belum menikah. Padahal keputusan untuk menikah atau tetap melajang merupakan pilihan pribadi yang dipengaruhi banyak faktor. Status pernikahan tidak selalu mencerminkan kebahagiaan, keberhasilan maupun nilai seseorang. Karena itu, semakin banyak masyarakat Cina yang mulai meninggalkan cara pandang lama dan menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Fenomena wanita sisa di Cina bukan sekedar tentang perempuan yang belum menikah. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam masyarakat modern, pendidikan yang semakin tinggi, kemandirian finansial, perubahan nilai budaya, serta meningkatnya biaya hidup membuat banyak perempuan memiliki pilihan hidup yang berbeda dibanding generasi sebelumnya. Julukan yang dulu digunakan untuk memberi tekanan sosial, kini justru memicu perdebatan mengenai kesetaraan, kebebasan memilih, dan perubahan peran perempuan di dalam masyarakat. Menurutmu, apakah seseorang seharusnya dinilai dari status pernikahan atau dari bagaimana ia menjalani hidupnya? Tulis komentar kamu di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar menerima video-video menarik lainnya yang tentunya akan menambah wawasan kamu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.